limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita sabarataan bisa menjadi umat baginda Rasul yang soleh dan solehah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ujar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqafu abadani baina yadayillahi azza wa jalla faya'muru bihima ilal jannati. Dihadapkan dua hamba di hadapan Allah azza wa jalla, lalu diperintahkan kepada keduanya untuk masuk surga. Dipanggil, biar kita dikiyau, panggil, dihadapkan ke hadapan Allah. Cuma jangan jadi pak dipikirkan lah, oh berarti Allah itu bertempat lalu di hadapan sini kayak kada. Ini bahasa kitanya aja, bahasa kitanya aja. Allah kada boleh kita padahkan bertempat, sebab Allah itu Allahus Somad. Kita yang bergantung kepada Allah, makhluk yang bergantung kepada Allah, bukan Allah bergantung kepada makhluk. Kalau Allah bergantung kepada makhluk maka tidak suci lagi. Tidak boleh kita menuhankan Tuhan seperti itu. Kalau ada bahasa seperti ini, jangan kita bayangkan bahwa hamba itu dihadapkan ke hadapan sidin. Umpama sidin dihadapan, dihadapkan kada. Maksudnya itu ya apa ngarannya, ya dipanggil lah, dipanggil oleh malaikat, disuruh malaikat, lalu disuruh masuk surga. Payakulani, lalu dua hamba tadi berkata, kenapa jer? Maka di hadapan di hari kiamat kena mulut tidak bisa berbicara. Bisa berbicara, kecuali kalau misalnya kita atau seorang hamba itu dihadapkan dengan satu pengadilan, dia melakukan ini, melakukan itu, macam-macam maksiat yang dia lakukan, nah mulut nggak bisa berbicara. Kenapa? Anggota tubuh yang jadi saksi, tangan jadi saksi, kaki jadi saksi, mata jadi saksi, semua yang berbicara. Mau apa? Lalu kada kau pandir, tajilapak sudah, atau tajilapak lah ya. Tak duduk, kada kau apa-apa lagi sudah. Kenapa? Datanya kuat, kameranya ada, videonya ada, nang melihat ada. Mau apa? Kada kau pandir kalau itu di dunia, apalagi datanya malaikat. Rakib atid ada, tahu seberataan. Andai kada ada malaikat gin tahu Allah ya kalau. Tapi kan Allah menciptakan malaikat, ada tugasnya, itu sudah kehendak Allah. Makanya takoni malaikat marabbuka, Allah gin taunya biman kada bimannya kada. Nah, tapi ada tugasnya, ada dihisap juga, malaikat menghisap. Tahu ya Allah nih masuk surga kakak ada tahu ay. Cuma itu sudah ketentuan Allah. Allah menciptakan malaikatnya, tugasnya disuruh oleh Allah, kamu ke ini dah. Allah tinggal beres saja lagi. Andai kada ada malaikat, tahulah, tahu Allah ini masuk surga kada Allah tahu seberataan. Nah, sama kayak ini nih, Allah panggil dua hambanya di hadapan Allah, lalu dua-duanya disuruh untuk masuk surga. Lalu mereka berdua berkata, kira-kira Allah tahulah mereka bakal berkata kayak ini. Tahu. Makanya Allah ceritakan ini kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lalu bercerita kepada kita tentang keadaan hari kiamat. Karena ada dua orang hamba dipanggil oleh Allah, di hadapan, maju, masuk surga berdua. Bingung yang berdua ini. Payakulani, lalu mereka berkata, disuruh masuk surga, betakun lagi. Ulun suruh masuk surga, betakun lagi sudah. Apakah gawian beda mucil misalnya, dosa betakun-takun lagi, suruh masuk surga, kesempatan. Ini gak ada. Payakulani, lalu mereka bertanya, Rabbana bima istahalnal jannah walam na'mal amalan yujazinal jannata.
ya Allah, dengan hal apa kami bisa pantas masuk surga? Nah ini wani benar takon ini. Tapi ini kisahnya ini akan terjadi nanti pada hari kiamat. Tapi ada orang kayak inilah, orang merasa kada pantas masuk surga, tapi Allah menyuruh masuk surga. Di mana keadilan Tuhan? Situlah hebatnya Allah. Nah, kita teruskan dulu. Kami ini kada beramal amalan yang pantas masuk surga. Yujazinal jannah, bisa kami akhirnya masuk surga itu, diberikan ganjaran untuk masuk surga itu, katanya kada ada, banyak maksiat. Fayaqulullah, lalu Allah berfirman, abdai udkhula al-jannata, wahai dua hambaku, masuklah kalian berdua, udkhula al-jannata, masuklah kalian berdua ke surga. Fa inni alaitu ala nafsi, aku sesungguhnya berjanji atas diriku, alaitu ala nafsi, la yadkhulun nara man ismuhu Ahmadu wala Muhammadun, tidak masuk neraka orang yang bernama Ahmad ataupun Muhammad. Ayo, makanya sunnah kita memberi ngaran anak cucu dengan nama Ahmad atau Muhammad. Lalu pertanyaan kayak apa mun babinian biar kada adil lah. Ya kalau bujur juga ya, kalau hendaklah supaya dapat nama Muhammad babinian atau Ahmad, hendak di belakangnya Aisyah Muhammad. Nah, ya kada, jangan Muhammad Aisyah ya urusan orang bertakun Aisyah Muhammad, Muhammad itu siapa, lakinya kah lain, abahnya kah lain, namanya pak. Nah, bisa kada mun hakun abu jarang pengurang kita nih hakun kayak itu ya. Kalau Fatimah Ahmad, siapa Ahmad tuh abahnya lain, abahnya lain itu abahnya Ahim. Abahnya Ahim ya. Tiba-tiba Fatimah Ahmad atau Aisyah Ahmad atau siapakah? Ada juga kalau tabarukan, bisa jadi akali kayak itu. Belum dengar kayak itu di Malaysia. Ada jamaah bekesah, itu guru di Malaysia aja. Oh ya kajun, bagus informasinya, belum tahu juga. Ada jamaah musola assalam, ini assalam lah. Ada juga musola situ sini masjid. Itu di Permata Hijau Simpang 4 yang Wijaya Kusuma, yang Sir Salman, di sebelah kanan. Kalau dari sini sebelah kiri ya, ada musola assalam juga ngarannya, ini assalam juga kalau nah, sana musola sini masjid namanya musola assalam. Ujar jamaah situ ada guru aja di Malaysia kayak itu, ngarannya di belakang tuh Ahmad Muhammad, Aisyah Muhammad, apakah bebinian ngarannya? Oh iya kajiran bagus ya. Kita nang kalah nih lah. Supan guru aja nama lalakian. Iya jangan Muhammad Aisyah aja. Namun Muhammad Aisyah maka ribut orang. Pas absen di kelas Muhammad Aisyah. Babinian ngaliham. Ya lah. Tapi kalau Aisyah Muhammad, orang tahunya Aisyah aja. Muhammad ya kada dia orang, tapi menempel dengan nama itu mudah nih, juga nyaman babinian. Ya kada, ini kisah. Kenapa ngarannya Ahmad Muhammad aja bisa masuk surga? Amalan kada adil dong Allah. Justru di situ hebatnya Allah. Allah tuh seolah-olah kada hendak umat manusia itu masuk neraka tuh kada hendak. Tapi memang ada gawinang mucil. Memang sudah sunatullah, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Yang kayak kita juga, ada yang sehat, ada yang garing, ada yang sugih, ada yang miskin, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang bulat lamak, ada yang kurus, ada yang putih, ada yang hirang, ada yang kuning, apalagi ada yang merah. Kalau orang barat itu merah. Itulah sudah sunatullah, kehendak Allah, aturan mainnya. Pian di dunia ini memberatan sugih darami. Siapa nang maulah hakun manguli jalan, maulah parit, maulah nang rumah, mambil upah maulah rumah, siapa akun? Keringatan buhan buruh bangunan tuh. Sugih berataan, siapa yang mau kacau pian hidup memberatan sugih. Orang sugih itu sugih karena ada yang miskin. Jaka sugih berataan kada nang sugihnya.
Iya kada? Sama berataan kada nasuginya. Nah, kayak itu. Jadi ya kayak kita di dunia ada pedagang sayur, ada pedagang batu, ada pedagang pasir. Nah, kan orang mau jual pasir, jual batu, sugih-sugih lo di pinggir sungai itu. Pasir dijualnya, rame orang tukar pasir. Batu dijualnya, batu koral, macam-macam aja, batu latrit, macam-macam ya kalau lah. Batu gunung tuh di mana di Sambutan tuh, di Higa tuh, di anunya, apalagi yang di Pragraha situ. Bahabis pian itu. Dulu tuh tinggi benar wah ini bahabis. Turun truk dari gunung tuh, bawa keluar. Hari-hari berapa tahun sudah ulun di hati, tipis sudah haratnya manusia nih lah. Gunung hancur. Ya kalau itu sudah sunatullah. Sudah kita nih gawin macam-macam beda-beda. Ya kalau makanan kita nih beda-beda selera. Nang saya kung ketujuh lontong, nang saya kung ada ketujuh. Orang ketujuh lontong ya, orang ketujuh nasi kuning aja. Ojer. Ya kalau amun seberatan ketujuh nasi lontong aja, kadang nang ketujuh nang lain kayak apa? Kira-kira orang bulah lontong terus habis daun kira-kira. Umpama tuh. Jadi ya kalau nah kayak itu juga di akhirat itu nah ya kalau lah Allah itu maha kasih sayangnya Allah itu hendak Allah tuh di ibarat itu dicari-cari ke kebaikannya. Kan banyak kisah, ada seorang PSK gawian kada kakaruan kalau suatu hari inya menimba air di sumur, lalu anjing mendatangi, kehausan, dibarinya minum. Sederhana aja amalannya, gawiannya, tapi Allah senang dengan perbuatannya itu. Allah maafkan dosa-dosanya, hak Allah dong. Nah, artinya Allah tuh rahmat. Ada juga kisah hari kiamat itu nanti sop-sop itu dibedakan. Ini sop kelompok orang masuk surga, ini sop masuk neraka. Jadi pas yang sop masuk surga ini melihat, itu orang dahulu pernah membantu ulun hendak ke masjid pas kehujanan, sekalinya menjulungi payung. Nya kan ke masjid gada. Julungi payung nah gesan pian supaya kada kehujanan. Ya Allahnya pernah menjulungi ulun payung. Itu paribahasanya Pak, kada ada hadisnya kayak itu. Ada perbuatan baik ibaratnya tuh, ya Allahnya pernah menolongi ulun menjulungi payung, ulun hendak ke masjid maninjau assalam hendak julungnya ulun payung kada kehujanan ulun, ya Allahnya ada melakukan kebaikan ulun. Oh kayak itu kah ya Allah tahu ya. Tapi ini dialog antara si hamba tadi yang sop masuk surga tadi kepada Allah. Oh kalau kayak itu jemput inya, tarik tangannya, masukkan ke kelompok ikam masuk surga. Kada jadi masuk neraka. Itu sudah diambang pintu, sudah nak masuk neraka aja lagi. Ayo, sudah ada hisap sudah. Ini kelompok masuk neraka, masuk surga. Pindahnya barisan masuk surga. Coba. Ada jawab kisah orang nang 100 orang membunuh orang, lalunya hendak bertobat, kayak apa caranya bertobat ini. Nah, jadi tapi kita jangan juga kalau kayak itu kada apa-apa lah jer. Allah tuh maha kasih sayang, kada apa-apa juga kita maksiat. Nah itu salah pulang. Kalau maksiat itu kita munculkan rasa khauf. Kalau Allah murka, jadi hanya lalu baampih kalau kena ditutup Allah pintu hidayat, lalu kalau Allah kena kada maampuni, kalau isok mati, kalau suul khatimah, takut munculkan jadi berhenti. Nah beda halnya kalau kita beribadah ini jangan dimunculkan putus asa, rasa takut nang berlebihan tuh. Lihat rahmat Allah. Umpama nih kita banyak dosa bahari, lalu merasa kayaknya Allah ini kada bakal maampuni aku juga, kada bakal masuk neraka juga aku nih, masuk neraka juga. Seorang sembahyang
hari-hari sembahyang. Akhirnya berpikir kalau ini perasaannya suudzon naon Tuhan. Kalau kayak ini nih sia-sia aja aku sembahyang masuk neraka juga. Seorang juga salah. Kenapa perasaan itu dimunculkan? Orang kalau ibadah dengan Allah tuh munculkan perasaan roja, harap, husnudzon dengan Allah. Insya Allah diampuni Allah aja. Lalu tetap semangat beribadah. Tapi kalau beribadah dimasukkan perasaan kada bakal diampuni Allah, aku nih masuk neraka juga. Ampih itu percuma aja sembahyang. Ada orang pedagang buka toko. Hari pertama kada datang pelanggan, kedua, ketiga, seminggu muyak sudah. Nah, nih datang ke pasar kada payu-payu juga. Nyanyar membuka toko, nya kan kada sama rezeki. Hari minggu kedua kada dijual, minggu ketiga kada dijual, minggu keempat sabulan kada nang singgah. Betakun singgah aja kada, apalagi betakun harga nih apa ngarannya, berapa harganya, bersinggah aja kada. Kira-kira kalau orang putus asa ampih kada? Ampihnya ada juga aja, kada ada bakal juga orang nang hendak singgah di warungku nih, tokoku nih, ampih sudah tutup ya aku jual aja barang dengan harga murah. Ini putus asa ampih. Orang sholat, orang ibadah putus asa, kada bakal jual Allah maampuni aku jar. Pasti masukkan banyak benar aku bunuh orang udah jar. Akan ada kisah orang membunuh macam-macam. Jadi kalau kita sudah bertaubat, kita beribadah, jangan dimunculkan perasaan khauf atau putus asa atau suudzon, jangan munculkan perasaan roja, harap kepada Allah, husnudzon dengan Allah. Nah, jadi semangat, yakin Allah mengampuni. Buktinya ada hal-hal kecil, namanya Ahmad, namanya Muhammad, gauyan kan ada yang baiknya. Bima istahalnal jannah. Ya Allah, ini kan orangnya mau dipikir-pikir bungul. Kenapa bungul? Disuruh masuk surga bertakun lagi. Kan masuk surga. Kenapa? Ya Allah kami masuk surga. Maka kami kena beramal-amal orang masuk surga. Bertakun lagi. Kalau Allah berubah pikiran. Ibaratnya itulah. Itu ibaratnya. Wani benar bertakun lagi. Masuk surga masuk kayak sudah. Dia kada bertakun. Tapi ini kisah Nabi yang mengisahkan. Nabi yang mengisahkan. Ini aja bingung. Kenapa? Aku jar Allah berjanji pas ngaran ikam Ahmad, ngaran ikam Muhammad, aku udah mau masuk neraka, masuk surga aja. Allah rahmatnya coba lawan umat Nabi Muhammad ini. Ada juga kalau waktu orang ditimbang pas banyak amalan kada baiknya, datang Nabi. Oh Nabi, ini kayak seorang bersolawat, ada bersolawat lawan Nabi. Datang Nabi, ditaruhnya di bari Nabi. Bitaqatan kal anmalati, kayak bitaqah itu kayak kartu kan alma beberapa inci halus. Nah itu, tapi kita kada tahu pang apa maksudnya, kayak itulah di padang mahsyar kayaknya. Pokoknya ada sesuatu yang ditaruh oleh Nabi di timbangan tadinya tuh. Ini timbangannya pas ke kiri, barat amalan kada baiknya, ditaruh Nabi di situ langsung bebarat kebaikannya. Bingung si umat ini. Umat Nabi Muhammad bingung, siapa pian? Aku Nabi Ikam, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wajahnya bungas benar, putih, bersinar, kagum. Mainang umat ini. Ini salawat yang dulu Ikam pernah baca lawan aku jar Nabi. Ku taruh di situ, baganal timbangannya. Coba itu kayak kehebatan salawat. Di saat genting kayak itu datang Nabi. Maka banyak benar pian. Man shalla alayya kulla yaumin shafahtuhu yaumal qiyamah. Barang siapa bersalawat kepadaku setiap hari, aku salami kayaknya di hari kiamat, jar Nabi. Ada lagi kisah nih, kisah aja. Ada ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri waktu sidin tawaf berhaji. Ada melihat seorang pemuda. Ini kisah rahmat Allah Jepang lah. Kenapa nih ngaran Muhammad bisa masuk surga? Pada gawian gak ada danang baiknya, ada sedikit mungkin, tapi ngarannya Ahmad lalu dimasukkan surga. Ada juga orang dua beranak naik haji, anaknya lalakian lawan abahnya, dalam perjalanan meninggal abahnya nih. Pas meninggal itu pian, kenapa muka abahnya yang putih jadi hirang?
Takajud takutan, nang si anak nih. Rupanya mungkin ini belum dipatak pang, belum dimasukkan ke kubur, belum. Rupanya kalau kecapean, kalau karena di jalan taguring setumat, tamimpi Nabi. Jadi Nabi ini diusapakan Nabi di wajah dipegang Nabi, wajah yang meninggal abahnya dalam mimpi aja bang. Diusap Nabi mukanya tuh, wajahnya itu. Sekali diusap berubah jadi putih. Pian siapa? Aku Nabi Muhammad. Kenapa pian mau usap wajahnya? Ini orang ini, Abah Hikam ini ketujuh membaca salawat tuan aku. Orangnya memang banyak dosa. Banyak dosa orangnya. Tapi nya ketujuh baca salawat. Ketujuh baca. Ini pemuda ini berkisah lawan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa yuk? Kenapa Ikam nih ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri? Sholawat aja dibaca, apa aja dibaca, duduk berdiri apa aja, tawab kah, sholawat hanya sin mendengar. Sufyan Ats-Tsauri ini lalu bertakun, kenapa Ikam baca sholawat terus? Lalu berkisah tentang tadi tuh pas di perjalanan meninggal abah, jadinya jenang bahaji. Berkisah itu tadi, berkisah tamimpi Nabi. Ujar Nabi, Abah Hikam ini banyak dosa, asrafa ala nafsih, nyano istilahnya itu keterlaluan benar, berdosa itu banyak benar dosanya. Tapi nya ketujuh bersalawat, lalu kuusapkan wajahnya jadi putih. Nya ketujuh bersalawat, diampuni oleh Allah. Pas tak bangun anak nih, melihat Abah, dasar bujur putih berubah. Ayo. Wah, melihat ke ini ya kalau mimpi karomah itu ngarannya, mimpi Allah muliakan, diperlihatkan melihat Nabi, melihat langkah itu kayak apa fadilat. Memang ini bukan hadis, ini mimpi. Tapi kalau cerita orang soleh tentang kain ini kada kawaju didustakan. Sebab memang meriwayatkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, tokoh sufi terkenal, berkisah tentang itu, ada kitabnya. Percaya aja kita. Ya kalau makanya si anak nih akhirnya apa? Amalan sholawat aja nya, tawab sholawat jadi baca, padahal kan ada bacaan sunnah. Sa'i, pokoknya beratan amalan sholawat. Kenapa yuk? Abahnya kan buktikan diri sudah. Ya kalau meninggal hirang sekalinya ibu putih. Nah itu berkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini bentuk rahmat Allah juga. Gawian banyak dosa. Basolawat, maka solawat tipin kadang ngalih kada. Ujar Nabi, man shalla alayya hina yusbiha ashran wa hina yumsiya ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Barang siapa ujar Nabi pagi hari baca 10 kali solawat, sore baca 10 kali solawat, 20 kali aja, adrakathu syafaati yaumal qiyamah, dapat syafaatku pada hari kiamat. Nah, ayo. Ada janji sudah, ada apa ngarannya itu, ada jaminan dari Nabi sudah berpandir kayak itu ya Pak. Nah, itu kita bersyukur dengan Nabi Muhammad karena Sidin memiliki kedudukan yang tinggi benar di sisi Allah. Nah coba, ini termasuk. Jadi rahmat Allah itu lebih banyak, lebih luas daripada murkanya. Jadi ibaratnya mana hamba-hamba nangkawa diselamatkan. Oh ini ada dulu kebaikannya sedikit, ya sudah ambil. Imam Al-Ghazali banyak amalannya Allah. Tapi kan ada juga ulama yang bermimpi Sidin, ulama yang bermimpi Imam Al-Ghazali. Kayak apa yang diperbuat Allah dengan engkau, Allah ampuni aku jadi Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena amal pian yang banyak ada. Karena aku suatu ketika aku menulis, kan ketujuh mengarang kalau Imam Al-Ghazali ini. Ada lalat hinggap minum tinta tuh apa? Tinta tuh mana diminum? Berarti lalat ini haus benar jadi Imam Al-Ghazali, dibiarkan oleh Imam Al-Ghazali minumnya. Nah karena amalku nang halus itu nah, lalu Allah ketujuh, Allah beri rahmat dan aku diampuni oleh Allah. Nah jadi kita kadang kawa meremehkan perbuatan baik sekecil apapun gawi. Sebaliknya jangan juga meremehkan maksiat. Ada bapak jujur maksiat, Allah ampuni yang juga aku. Kada boleh, itu tuh ngarnya menantang. Kalau orang merasa tenang dalam maksiat, takutan kalau dimurkai Allah, aman aja jar, panjang ya masih umur jar. Karena kalau sudah Tuhannya bertaubat, iya kalau sampai umur.
Ya ada. Pas jiun. Meninggoy, jerbun kakan-kakan ini meninggoy. Pulang jerulun nih. Macam-macam ini kakan-kakan nih. Apalagi nang sudah main game tuh. Pak, anjir apa jerulun? Apakah? Dia udah ngarakan pian tuh. Rami benarnya, kenapa kan? Bahasanya tuh keluaran bahasa-bahasa nang aneh-aneh itu sudah nang bahari kita kada adanya wah ini maka ya Allah. Nah kembali lagi di sinilah. Jadi di sini coba kita bayangkan nama Nabi Muhammad aja bisa menolong kita. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tinggi derajatnya, umatnya isi ngaran Muhammad kira-kira telah amun sudah keadaan kayak ini kejadiannya. Orang nang kada bangaran Muhammad atau Ahmad bisa menyesal. Napa aku dulu juga kadang beringaran aku Ahmad atau Muhammad. Ya kalau melihat hadis ini nah, kira-kira kita bisa bayangkan, siapa yang bangaran Muhammad masuk surga bertahan? Umat senangnya. Nah aku Ahim ngaran. Adur ngaran. Ahmad ngaran. Kalau Ahmad lah. Kita Jepang Ahmad jadi Ahmad. Ya kalau Ibrahim Ahim. Oh ada sekalinya Muhammad Ibrahim. Ya kalau syukur di Muhammad aja kada dapang barang siapa ngaran Ibrahim karena itu ngaran Abul Anbiya, bapak para nabi-nabi, sudah ku ampuni kada ada hadisnya gitu. Yang bangaran Musa ada, yang bangaran Daud Sulaiman kada ada, yang bangaran Ahmad dan Muhammad ku ampuni. Di sini Allah berjanji, fa inni alaitu ala nafsi la yadkhulun nara man ismu Ahmad wala Muhammad. Aku berjanji atas dia. Allah berjanji. Sudah Allah berjanji apa lagi sudah? Ayo, tapi hati-hati pulang. Jangan habis tahu hadis ini, aku ngaran Muhammad tenang aja jar kudu masuk surga. Biar aja aku aja maksiat aja kada sembahyang. Itu mah nantang ngarannya. Itu kada boleh. Itu bisa kada berlaku ini sebab menentang tuh kada boleh. Kalau misalnya nih kita ngaran Ahmad Muhammad banyak kayak dosa menyesal, Allah mudahan pengen ampuni, nah itu masih ada harapan. Sebab apa? Menyesali. Tapi ada apa-apa aja tenang ya, menteng teler biar adi jar guru ngaranku Muhammad masuk surga juga kada sembahyang ada baju puasa kada perlu masuk surga juga kayaknya aja ngaranku Ahmad. Itu meremehkan apa ngarannya, meremehkan kebaikan dan meremehkan maksiat ya, meremehkan maksiat artinya meremehkan maksiat karena ngarannya Muhammad kada boleh. Itu bisa dimurkai Allah ya. Nah itu jadi kalau kita melihat apa ngarannya manajer keadilan Allah, justru disitulah kita berharap. Mun kawa orang ada kebaikan dikit masukkan ke surga, ada kebaikan sedikit masukkan ke surga, itu rahmatnya Allah. Memang Allah mengatakan laqad haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Memang kudah kutetapkan ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga jar Allah. La amla'anna jahannam, ada yang masuk neraka. Itu sudah kehendak Allah. Kenapa kehendak Allah ada yang masuk neraka? Karena memang ada yang ngucil, ada yang nakal. Tapi seandainya jar Allah aku hendak seberatan manusia beriman, jadi walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Ada kan hadisnya. Walau syi'na jika kami hendak jar Allah kami berikan seberatan orang dapat hidayah. Tapi kada. Ada nang kada hendak, Bang. Abu Jahal kada hendak kada kubari. Abu Lahab kada hendak kada kubari. Kita misalnya kada hendak bangun subuh kada kubari jar Allah kami hendak sembahyang subuh. Kada hendak. Nah itu jadi Allah tuh maha adil. Nang hendak, ikam hendak kan sembahyang subuh, silakan ya Allah aku beri hidayah aku rahmat. Karena aku tahu benar hati ikam memang hendak sembahyang. Nang ini nyaman dak melihat, jangan mendengar azan, melihat masjidnya muar. Jar. Renovasi lagi aja masjid jar. Masjid As-Salaman ninjau, muyak masjid ada urusi.
Tuh, kalau orang kada ketujuh sembahyang sudah, jangan sembahyangnya melihat masjid kada ketujuhnya. Noh, jur. Nang ini pulang aja lewat di muka rumah, pasti ajan zuhur jur. Sidin tukang nang ajan jur. Orang lewat aja sangitnya. Nah ini siapa yuk? Orang nang kada hendak dapat hidayah, orang nang kada hendak dapat rahmat. Jakanya tuh misalnya, ya Allah tuh buhannya rajin mana sembahyang, bukakan pang pintu hati ulun supaya ringan untuk sembahyang ulun pangulir banar ya Allah. Itu masih mending. Berartinya ada hendak sembahyang, tapi rasa berat kenapa? Koler. Kada biasa sembahyang ya Pak. Pian mun kada biasa sembahyang subuh, pian kada kawa. Karena memang ada usaha bangun subuh tuh kan harus dipaksa. Kalau karena rancak latihan tak bangun udah biasa, 4:30 kata bangun, jam 4 seperempat kata bangun, udah biasa. Kalau kada biasa jam 9, apalagi hari Minggu libur jam 9, guru aja kayak apa sembahyang nah jam 9 sudah surah kada sah lagi kalau guru jer. Amun sudah siang kada sembahyang subuh lagi ngarannya kalau guru jer. Sembahyang ya sudah terlambat tuh, jangan lagi dilambat-lambatakan. Bangun jam 9, sembahyang jam 11 maginnya. Para juhur sembahyang subuh. Soalnya bakunut tak pulang. Oh, mahadin Nabi mana? Sembahyang di masjid, orang melihatan nah ajar orang. Saya jangan hari Jumat aja lah. Hari Jumat jam 11 masuk ke masjid, Allahumma hadi nabi man hadi. Kenapa sembahyang subuh kah? Qadoan tuh. Qado nang bahari, wah kisahnya padahal nang pagi tadi. Daripada aja, Pak. Nah, jadi kayak itu Allah tuh kada zalim, Allah tuh adil. Allah tuh adil. Makanya yang apa ngarannya, ada yang sedikit kebaikannya sudah tolong ya Allah masuk surga aja, diampuni ya Allah. Sebaliknya kalau orang sembahyang kucing diikatnya, kada diberi makan macam-macam, menyiksa binatang, ya Allah, murka Allah. Nah, jadi kadang-kadang kita meremehkan kebaikan apapun meskipun itu kecil. Siapa tahu Allah sayang lawan kita. Jadi anu aja, berharap aja lah lawan rahmat Allah, siapa tahu Allah ampuni ya Allah. Nah, jadi jangan kita kayak itu, kita tuh justru sebagaimana Allah banyak memasukkan orang, menyelamatkan orang yang harusnya masuk neraka diselamatkan Allah, harusnya kita kayak itu juga. Ini kada dikit-dikit orang salah sambat masuk surga, masuk neraka, itu nunjuk bid'ah aja, masuk neraka ya. Ada lah pian pernah dengar kayak itu? Ada pian, coba lihat dibaca di internet tuh. Jangan sampai jaramun kuitan meninggal tuh, kemudian kuitan tuh bakalan diadab lagi gara-gara kita melakukan kesalahan jar. Kenapa? Betahlilan jar. Betahlilan tuh membuat orang dikubur disiksa sebab kita melakukan sesuatu yang kada pernah dilakukan oleh Nabi. Bungol itu, atau tambuk. Tahu tambuk kan? Tuh tambuk tuh derajatnya lebih tinggi daripada bungol. Orang baca Yasin, orang bertahlilan sambatnya nang dikubur disiksa gara-gara orang bertahlilan. Kenapa? Sebab itu kada pernah dikerjakan. Jadi patokannya itu kada pernah dikerjakan Nabi itu ya. Bid'ah itu lain, itu bid'ah itu sesuatu yang bertentangan dengan hukum syariat, itu bid'ah. Orang sholat subuh 3 rakaat itu bid'ah. Orang sholat subuh 1000 rakaat mungkinnya bid'ah. Hamuk orang 1000 rakaat. Usolli farada subhi al-barakaatin, sampai jam berapa lah kira-kira dipukuli orang depan imamnya wani 10 rakaat gin, subhanallah jiru orang kada mau juga naik lagi, bubar orang di belakang, habis tuntung pukuli orang kepian mun sekali lagi berhual yang subuh 10 rakaat ditas di apa ngarannya ditagot subhanallah kada mau sembahyang naik lagi sampai 10 rakaat. Amun imanya ngajak lain kalau orang kada ingat, tapi kada mu wallahu alam mun 10 rakaat kada ingat di belakang subhanallah semesjidan. Ada tahu-tahu kada mungkin yang kalau lah. Kecuali nang di belakang juga nang biarakan kemungkaran, kan kemungkaran tuh. Maksudnya tuh kesalahan kecuali nya kada ingat.
Kada ingat ngalih tapi kada depang. Orang makan 2 piring. Ramadan kada ingat guru aja 2 piring rasa kada menang 2 suap hanya diingat. Nah, itu kan kurang lebih disar kada ingat 1 piring 2 piring kada ingat yo Ramadan lah. Wallahu alam lah Kak. Tapi bisa juga Bang kalau kayak itulah. Dasarnya blank kan udah tahu juga makan sampai tuntung minum. Mari jer jenang bini. Apa gawian pian dah? Apa makan hari ini? Aku lapar jenang laki. Pina kada ingat ke Ramadan. Astagfirullah. Jangan sanya asa bujur-bujur aja kada apa-apa ya kalau ngan kada ingat. Tapi yang menang 10 rakaat subuh itu disebut bujur bid'ah. Kada mungkin kada menyengaja. Ya kalau jadi sesuatu yang disengaja sesuatu yang bertentangan dengan hukum syariat itu yang disebut dengan bid'ah. Kalau orang bertahlilan baca Quran, baca sholawat, baca tahlil la ilaha illallah, baca tasbih, apa nang dibid'ahkan? Itu cuma rangkaian ibadah yang diulah oleh kita. Bolehlah, boleh benar. Biar hari-hari baca salawat adalah Nabi menyuruh baca salawat aja, kada boleh baca yang lain. Ada. Biar membaca tasbih pagi 1000, sore 10. Aneh benar kalau misalnya. Terserah pian atau pian setiap 1 jam baca tasbih 10 kali atau baca salawat 10 kali, setiap 1 jam baca lagi per 1 jamnya. Ulah alarm baca salawat 10 kali, mati alarmnya. Karena perlu bunyi pulang 1 jam berikutnya baca pulang 10 kali. Itu juga gawiannya bid'ah lah. Bid'ah mun diartikan bid'ah sesuatu yang kada digawi Nabi, kada ada Pak Nabi pakai alarm. Pakai jam 10 ini 10 sekali 10 setiap 1 jam. Terserahnya jangan melihat teknis, lihat isinya. Amun misalnya orang baca tahlilan ganti surah Al-Baqarah pang, terserah mun hakun. Panjang pang kisah itu. Sampai bebau bawang bistik kada tambahkan makan ujar nang hadir. Panjangnya nang memimpin haul nih. Al-Baqarah parut gerurukan maka bau bistik nyaman banar nah parut tambahan bisa siang tadi kada makan. Nah, sekalinya memimpin nang la ilaha illallahnya 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mamuarnya bungol bandar sidini. Bungol jar sambat. Ya kalau anda ini yang dibaca baik keberataan. Itu masalah teknis secara aja. Amun kesepakatan biar biar sepakat Yasin diganti Al-Baqarah terserah dia Tapi kan memang sunahnya iqra'u Yasin ala mautakum, Nabi bacakan Yasin kepada orang sudah meninggal. Mautakum tu ketika orang hendak meninggal iya jua, ketika setelah meninggal iya jua. Sunnah kita ketika orang waktu anak sakaratul maut baca bakalompok Yasin begamat yo pang. Udah hadiringankannya sakaratul maut itu sunnah. Mautakum itu ketika mau mati bisa juga diartikan. Mautakum itu bisa juga diartikan udah meninggal. Udah meninggal baca Yasin. Mudah-mudahan nyaman. 100 hari kah sudah meninggal bacakan Yasin. 1000 hari kah terserah Hendak berapa jangan dipersoalkan orang hendak 3 hari 7 hari 40 itu tradisi aja kada wajib kada. Mungkin hendak tiap hari silahkan, tiap jam baca Yasin orang meninggal bagus benar. Tiap hari baca Yasin. Ya Allah, sampaikanlah pahala surah Yasin ini kepada seluruh umat Islam di dunia yang meninggal dan yang belum meninggal. Belum meninggal bolehlah, boleh. Orang belum meninggal pian bari Fatihah, pian bari Yasin boleh benar. Salawat, ya Allah kalau ada pahala salawatnya ya Allah berikan pahalanya kepada seluruh kaum muslimin yang hidup maupun yang udah meninggal. Bolehlah, boleh. Kita mengirimi orang tua kita Fatihah terus. Orang tua kita hidup atau meninggal sama aja. Apalagi kalau meninggal lebih baik lagi. Sebab apa? Orang meninggal tuh kadang kau amalan lagi. Untuk mendapatkan amal jariah dari orang yang hidup itulah rahmat Allah. Jangan sedikit-sedikit kada sampai. Pian hakun sampai kada sampai. Ulun hakun sampai. Nyaman lagi diberi orang. Ya kada. Kada sampai. Apa garang mengalihi seorang.
Ya kalau mengalisa orang lo merasa kalau orang di dunia memberi ikan nyaman. Sebabnya kan kau amalan lagi. Sebab amal jariah itu kadang hanya berupa materi. Ini jangan dipahami materi wakaf itu bujur aja. Ini bersedekah bawa wakaf macam-macam ke dunia, nah itu mengalir. Tapi ada juga bentuk yang non materi. Orang membaca Fatihah itu materi lah. Baca Quran, baca Yasin, tasbih, salawat itu non materi. Tapi itu sedekah juga. Buktinya apa? At-tabassumu li akhika shadaqah. Ikam senyum lawan saudara kamu itu sedekah. Nah, senyum itu materi lah. Itu kan sifat senyum kata jalan orang. Itu sedekah. Dapat pahala. Ya merangut aja. Ada orang lewat. Wah, orang rakaat 7 melihat kayak itu ya kalau bungas-bungas misalnya ibu-ibu teh parangutan. Tapi jangan juga puai senyum-senyum terus lawan laki orang, jangan jaya kalau lawan laki seorang aja nah senyum. Melihat abahnya senyum, wah abahnya berbunga-bunga, lalu ya menarik tangan ke dalam kamar. Nah, ya kan ada cocok loh. Ini bunga tapi parangutan. Apa aja laki salahku? Hanya masuk rumah, sembahyang subuh dari sembahyang subuh di maninjau, assalam maninjau, masuk rumah assalamualaikum. Kada menjawab parangut. Kenapa? Yang sangit lawan ulun. Pura-pura ada tahu lagi aja. Ujur, pura-pura ada tahu. Dasar lakinya kada tahu apa salah. Rupanya bangun subuh kada sempat mencium bini langsung ke WC. Itu benar saking dimanjanya bini ini bangun guring harus dicium pipi hanyar boleh ke WC hilang aja. Nang laki kada tahu kada ingat kalau nang lakihan itu tujuh pemarahan benar. Jadi luas rahmat Allah tuh sampai nama Ahmad Muhammad aja kayak ini coba. Untung benar pian si anak Muhammad atau Ahmad nama kita Muhammad. Loh guru umur sudah ngaran kita pang di KTP ngarannya Stefan. Ngaran Stefan tuh kayak orang barat nih. Ngaran apa? Tom Jerry. Tahu Tom Jerry lah pian? Tom Jerry. Abahnya katujuh menonton film karton jarang bahari itu Kemos kan? Kemos, nah tahu lah pian Kemos. Tom Jerry film karton, witannya ketujuh banar, ngaran anak Tom Jerry. Bisa kalau abahnya ketujuh Maradona, anaknya Maradona, ketujuh main bola. Ada bujur pian, ada. Sambat kah? Di MAP itu ada jamaah Masjid Agung Balita itu ada. Sidin juga waktu ada tanya jawab kalau guru ngaran anak ulun bujur guru ajar. Ada kecenderungan bila kita senang sesuatu maka itu yang kita jar. Anak ulun namanya Muhammad Ali. Kenapa ulun ketika nonton tinju Muhammad Ali jar? Ya Allah tertawaan orang pian. Saking anunya tuh, saking lugunya disambat sidin di situ orang mendengar beritaan. Muhammad Ali ulun ketujuh nonton tinju jar. Ngaran anak Muhammad Ali bujuran juga sekalinya. Ya kan itu kecenderungan. Ada orang ketujuh mobil Ferrari, anak ngarannya Ferrari. Ini masih mending pian. Di balik papan ada ngarannya abahnya itu tukang mabuk. Anaknya tahu lah bebinian ngarannya Martini. Martini itu buah minuman ada vodka, ada martini. Kalau kan kesah nggak tahu jual pang loh. Kesah orang. Tapi pun orang ngaran martini tapi kada tahu itu kada apa-apa. Ini dasar kuitan yang ketujuh minum. Takutannya tuh pas orang ketujuh baroko ngarannya Marlboro. Iya tapi sudahlah, amun terlanjur juga ngarannya Stefan, ngarannya Tom Jerry, ngarannya Johnson, ngarannya Abraham Lincoln, apakah hendakan nang ke barat-baratan tambahi Muhammad Tom Jerry. Wah. Iya kalau terlanjur sudah di KTP Tom Jerry. Ijazah Tom Jerry, gurunya gini bisa tertawa baca Tom Jerry.
hadir aja. Ya sudah, tumpama pula ngarannya Gary ada ya. Kalau kenapa yuk ada wadai Gary tulisan ketujuh mana makan wadai Gary ada, kalau Gary kalau lah waper Gary kah, nah bisa yang ngarannya kecenderungan orang ini ngali pian kecenderungan ketujuh mau ketujuh napakah apa ngaran-ngaran artis-artis India, lalu ngaran anak siapa Amitabh Bachchan tuh anu lah cincin anu batu bahari itulah itulah Shahrukan. Sudah terlanjur kan tambahi Muhammad Shahrukan, Ahmad Shahrukan guru engkau itu batasmihan lagi lah tasaratian menak batasmihan nah ada bapak juga sudah batasmihan juga bahari atau pada akan aja lawan kakak lawan nang saudara-saudara biar aja di KTP ngarannya Shahrukan. Kenapa pada lawan tetangga lawan kakawanan nih anak ulun tambahi ngarannya Muhammad Shahrukan. Itu kayak apa guru? Boleh Muhammad Shahrukan, Muhammad Stefan, wah, Muhammad Johnson. Tapi bahari itu Johnson kok ya. Itu aja dipikirkan abahnya anak nukar TV orang bahari itu bisi TV itu mewah benar, TV-nya hitam putih kada berwarna kayak ini, saking handaknya orang bahari itu berwarna cari anunya tuh yang apa plastik apa itu yang untuk menutup di depannya tempel di andak dia tetap hitam putih saking handaknya itu dahulu Johnson ngaran anak kenapa Pak sudah masa mau rubah KTP lagi ijazah SD SMP SMA ngarannya Johnson abahnya ketujuh hendak benar nukar TV Johnson pas kawan nukar TV bahari larang harga TV kalinya ngarannya anak Johnson. Iya kalau sudah terlanjur nang keberat-beratan tambahi Muhammad Ahmad mudah-mudahan ada barokahnya ya kalau ngaran mulia tadi. Sebujurnya banyak bang lagi hadisnya nih lah, ada juga bahkan hadisnya nih tempat lagi kita sembayangan lah tambah lagi kah belum gak Israq sudah masuk nah, sudah menjelipin masuk ampihan berarti. Jadi itu aja intinya itu bagus benar kalau anak kita itu ngarannya Ahmad atau Muhammad, atau ngaran kita kah belum ada Muhammad ya tambahi seorang ulun banulah mau berubah ngaran padahal kan kada senang batasmihan pulang kambingan pulang kena berduit pulang kasihan pulang ya kalau ulun nambahi ngaran Siddhartha Gautama sudah telanjur. Apakah ngaran-ngaran aneh-aneh tambahi Muhammad Siddhartha Gautama. Tuh umpama sudah terlanjur mun hendak mau ubah lagi ya nama KTP itu sudah resmi pang ya kalau ngali bandar diubah lagi jasa macam-macam mau urusi kayak apa udah tambahi Muhammad pada kasana kamari pada jangan lagi nyambut aku Siddhartha Gautama karena ngalih Siddhartha Gautama ya kali itu simbol-simbol agama orang nang lain ada kalau Siddhartha Gautama tahu juga kan apakah pindah baik ngarannya nih jer ngalih kalau kau tahu ayo orang bahari ini pian macam-macam ngaran ada ngaran tukul bujur juga ya ada arti tukul lah ada yang tukul ya kakawanan bahari pas ratan hendak sembahyang kipayah tukul bin siapa tetawaan buahnya di belakang kami santri bahari kada berdustaan di Kertak Hanyar bahari pas anak sembahyangan tuh kan ada nang mukadimah dulu nih pembawa acara ini tukul bin ngarannya santri ini kan lugu-lugu kalau anak tahan kenapa tukul mungkin si dini kalau tukang kalau bisa jadi nyaka itu biar bisa jadi tukang sejangan sinso ya tukang hutan ya kalau ya, jadi itu hebat jadi ngaran Muhammad ngaran Ahmad ini kan ada barokahnya asal niatnya ambil berkah lawan Nabi insyaallah. Nah, itu aja yang bisa ulun sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya
dalam hal kita melihat rahmat Allah itu luas benar, sampai nama Ahmad Muhammad aja bisa menolong kita pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan ada barokahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.